Pagi itu, Naila berdiri beberapa detik di depan gedung Bank Sentra Nusantara, menatap pintu kaca besar yang memantulkan bayangannya sendiri. Hijab krem sederhana yang ia kenakan tampak rapi, meski sudah beberapa kali disetrika ulang di rumah kontrakan kecilnya. Ia menarik napas pelan, mencoba menenangkan rasa gugup yang sejak tadi mengganggu dadanya. Ini bukan pertama kalinya ia masuk bank, tetapi ini pertama kalinya ia datang sendirian untuk membuka rekening atas namanya sendiri. Ia melangkah masuk dengan hati-hati. Pendingin ruangan langsung menyambut, kontras dengan panas jalanan di luar. Lantai marmer mengilap, kursi tunggu tersusun rapi, dan aroma wangi ruangan membuat suasana terasa resmi sekaligus asing baginya. Naila menggenggam map coklat berisi dokumen dengan erat, seolah takut sesuatu akan terjatuh. Beberapa nasabah duduk di kursi antrean, sibuk dengan ponsel masing-masing. Sebagian melirik sekilas saat Naila masuk, lalu kembali pada urusan mereka. Tatapan-tatapan singkat itu membuat langkahnya sedikit kaku, namun ia tetap berjalan sambil mencari meja informasi. Ia melihat meja customer service di sisi ruangan tampak kosong. Tidak ada orang yang berdiri di sana. Tanpa berpikir panjang, Naila berjalan mendekat dan berdiri dengan tenang, menunggu seperti yang pernah ia lihat di bank lain. Ia tidak menyadari layar mesin antrean berada agak jauh di dekat pintu masuk, dan beberapa nasabah sebenarnya sedang menunggu nomor mereka dipanggil. Dari balik meja teller, seorang pegawai perempuan bernama Rina memperhatikan Naila sambil berbisik kepada rekannya. "Langsung berdiri aja, nggak ambil nomor dulu," katanya pelan, namun cukup terdengar bagi orang di sekitarnya. Rekannya tersenyum tipis. Mungkin baru pertama ke bank. Naila mendengar samar-samar, tetapi memilih berpura-pura tidak mendengar. Beberapa menit berlalu tanpa ada pegawai yang menghampiri. Naila mulai ragu, apakah ia berdiri di tempat yang benar? Ia menoleh pelan ke kiri dan kanan, mencoba memahami alur pelayanan di ruangan itu. Nomor antrean terdengar dipanggil melalui pengeras suara, namun ia tidak sadar panggilan itu berkaitan dengan sistem yang harus ia ikuti. Seorang pegawai lewat di depannya tanpa berhenti. Naila hampir membuka suara, tetapi urung. Ia takut terdengar merepotkan. "Apa saya tunggu saja ya?" gumamnya pelan pada diri sendiri. Ia memilih diam, berdiri dengan sabar sambil menggenggam mapnya lebih erat. Baginya, menunggu bukan masalah. Ia sudah terbiasa menunggu banyak hal dalam hidupnya. Menunggu kesempatan, menunggu keadaan berubah, menunggu hari-hari yang terasa lebih ringan. Namun suasana di sekelilingnya perlahan membuatnya sadar bahwa keberadaannya mulai diperhatikan. Bukan dengan rasa ramah, melainkan dengan penilaian diam-diam. Dua pegawai di meja belakang kembali melirik ke arahnya. "Kadang orang gak baca aturan dulu," ucap salah satu dari mereka. Naila menarik napas panjang. Ia mulai merasa mungkin ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak tahu apa. Tidak ada papan petunjuk yang benar-benar ia pahami, dan tidak ada pula yang mendekat untuk menjelaskan. Ia mencoba tersenyum kecil setiap kali mata seseorang bertemu dengannya, berharap sikap ramah bisa menghapus kecanggungan. Namun senyum itu jarang dibalas. Waktu terasa berjalan lambat. Suara keyboard, dering nomor antrean, dan langkah sepatu pegawai menjadi latar yang membuatnya semakin sadar bahwa ia tampak berbeda di tempat itu. Sederhana, canggung, dan seolah tidak termasuk dalam suasana profesional yang rapi di sekelilingnya. Naila menunduk lagi, membenarkan ujung hijabnya yang sedikit bergeser karena keringat. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Tidak apa-apa, sebentar lagi selesai." Ia tidak tahu bahwa keputusannya berdiri di sana tanpa nomor antrean akan menjadi awal dari kejadian yang sama sekali tidak ia bayangkan. Saat itu, ia hanya seorang gadis muda yang ingin membuka rekening, berharap hari berjalan biasa saja tanpa masalah. Namun di balik tatapan-tatapan meremehkan yang mulai memenuhi ruangan, suasana perlahan berubah. Beberapa pegawai mulai memperhatikan lebih serius, dan dari dalam ruangan kaca di ujung kantor, seseorang tampak keluar sambil memperhatikan keramaian kecil yang mulai terbentuk. Naila masih berdiri tenang, tidak menyadari bahwa dalam beberapa menit ke depan, kesalahpahaman kecil itu akan mengubah seluruh suasana bank, dan juga hidup banyak orang di dalamnya.
Naila masih berdiri di depan meja customer service dengan map di tangannya. Ketika suasana bank yang sebelumnya tenang, perlahan berubah. Beberapa pegawai mulai saling memberi isyarat, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Dari balik ruangan kaca di ujung kantor, seorang pria berjas abu gelap melangkah keluar dengan wajah serius. Langkahnya cepat dan tegas, membuat beberapa staf langsung merapikan posisi duduk mereka. Pria itu adalah Arman, manajer operasional cabang yang dikenal disiplin sekaligus keras. Setiap kali ia keluar dari ruangannya, suasana kantor hampir selalu berubah menjadi lebih tegang. Sepatu pantofelnya berbunyi pelan di lantai marmer saat ia berjalan menuju area pelayanan. Tatapannya langsung tertuju pada Naila, yang berdiri sendirian di depan meja tanpa nomor antrean di tangan. Arman berhenti beberapa langkah di depannya, mengamati dari atas hingga bawah dengan ekspresi tidak suka. Naila yang menyadari ada seseorang berdiri di depannya segera mengangkat wajah. "Iya, Pak," ucapnya hati-hati. Arman tidak langsung menjawab. Ia justru menoleh ke arah teller. "Ini kenapa antrean jadi berantakan?" Rina terlihat gugup. "Itu, Pak, dia langsung berdiri di situ tanpa ambil nomor." Ucapan itu membuat beberapa nasabah mulai memperhatikan. Suasana yang tadinya hanya bisik-bisik berubah menjadi hening penuh rasa ingin tahu. Arman kembali menatap Naila, kali ini dengan sorot mata tajam. "Kamu nggak lihat aturan di depan?" tanyanya dengan nada tinggi. Naila sedikit terkejut dengan cara bicara itu. Ia menggenggam mapnya lebih erat sebelum menjawab pelan, "Maaf, Pak, saya tidak tahu harus ambil nomor dulu." Bukannya melunak, Arman justru menghela napas panjang dengan ekspresi kesal. "Semua orang di sini tahu prosedur. Jangan merasa bisa langsung dilayani hanya karena datang lebih dulu." Beberapa orang mulai berbisik. Naila merasakan pipinya menghangat, antara malu dan bingung. Ia benar-benar tidak berniat melanggar aturan. "Saya benar-benar tidak tahu, Pak. Kalau memang harus ambil nomor, saya bisa..." Belum selesai ia berbicara, Arman memotong. "Kalau tidak tahu, tanya. Ini bank, bukan tempat sembarangan." Nada suaranya cukup keras hingga seluruh ruangan mendengar. Seorang anak kecil yang duduk bersama ibunya bahkan berhenti bermain karena suasana mendadak tegang. Naila menunduk, mencoba tetap tenang. Ia melangkah sedikit mundur, memberi ruang seolah ingin memperbaiki kesalahan. "Maaf, Pak. Saya hanya ingin membuka rekening." Alih-alih memahami, Arman justru tersenyum tipis penuh sindiran. "Membuka rekening juga ada aturannya. Semua orang antre. Jangan seenaknya." Kata-kata itu terasa menusuk bagi Naila. Ia tidak tahu harus menjawab apa lagi. Dalam benaknya, ia hanya berpikir bagaimana cara memperbaiki situasi tanpa memperpanjang masalah. Di kursi antrean, beberapa nasabah mulai memperhatikan dengan ekspresi beragam. Ada yang penasaran, ada yang terlihat menikmati keributan kecil itu. Satpam bernama Dedi berdiri tidak jauh dari sana. Ia memperhatikan dengan ragu, seolah ingin membantu menjelaskan. Namun urung melangkah karena Arman masih berbicara. Arman menunjuk ke arah mesin antrean di dekat pintu. Itu jelas ada tulisannya. "Ambil nomor, tunggu dipanggil." Sesederhana itu. Naila mengikuti arah tunjukannya dan baru menyadari keberadaan mesin tersebut. Perasaan bersalah langsung muncul. "Oh, saya tidak melihatnya tadi. Maaf sekali, Pak." Ia membungkuk sedikit sebagai tanda permintaan maaf tulus. Namun sikap itu tidak membuat Arman berhenti. "Lain kali, jangan bikin kerjaan orang jadi kacau." Ucapan itu membuat suasana semakin tidak nyaman. Naila merasakan banyak mata tertuju padanya. Ia ingin segera berjalan menuju mesin antrean, tetapi kakinya terasa berat karena malu yang menahan. Beberapa detik hening berlalu. Naila akhirnya berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Saya hanya salah antre." Kalimat itu terdengar sederhana, namun cukup membuat Dedi mengernyit. Ia mulai merasa teguran itu berlebihan. Arman masih berdiri di tempatnya, seolah ingin memastikan semua orang melihat bahwa ia sedang menegakkan aturan. Baginya, disiplin adalah segalanya, bahkan jika harus mempermalukan seseorang di depan umum. Naila menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Ia mencoba tersenyum tipis meski matanya mulai terasa panas.
Baik Pak, saya ambil nomor dulu. Ia berbalik perlahan menuju mesin antrean, tanpa menyadari bahwa kejadian kecil itu telah menarik perhatian seluruh ruangan. Langkahnya pelan, menjaga agar tangannya tidak gemetar. Di belakangnya, bisikan mulai terdengar lagi. Naila kembali berjalan menuju kursi antrian setelah mengambil nomor. Tangannya masih menggenggam kertas kecil itu, seolah benda tersebut menjadi bukti bahwa ia kini berada di tempat yang benar. Ia memilih duduk di ujung kursi, sedikit menjauh dari keramaian, berharap perhatian orang-orang perlahan kembali pada urusan masing-masing. Namun, harapan itu tidak terjadi. Tatapan masih mengarah kepadanya. Beberapa nasabah sesekali melirik, lalu berbisik pelan. Naila mencoba menunduk, berpura-pura sibuk merapikan dokumen di dalam mapnya. Ia membuka dan menutup kembali berkas KTP serta formulir yang sudah ia isi di rumah, hanya agar tangannya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Di dekat meja teller, Rina masih berbicara dengan rekannya, sambil sesekali melihat ke arah Naila. Makanya, kalau ke bank itu lihat-lihat dulu, ucapnya, setengah berbisik, namun cukup keras untuk terdengar. Rekannya terkekeh kecil. Kadang orang pikir semua bisa langsung dilayani. Kalimat itu sampai ke telinga Naila dengan jelas. Ia berhenti merapikan dokumen, lalu menarik napas perlahan. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa mereka mungkin tidak bermaksud jahat, meski nada bicara mereka terasa menusuk. Nomor antrian terus dipanggil. Suara mesin terdengar teratur, tetapi bagi Naila, waktu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Beberapa menit kemudian, Arman kembali melewati area pelayanan. Ia melihat Naila yang kini duduk diam sambil menunduk. Entah apa yang membuatnya kembali berhenti, tetapi sorot matanya kembali berubah tajam. "Kamu masih di sini?" tanyanya. Naila segera berdiri refleks. "Iya, Pak. Saya sudah ambil nomor antrean." Ia menunjukkan kertas kecil di tangannya dengan sopan. Arman melirik sekilas, lalu menghela napas panjang, seolah masih belum puas. "Lain kali, belajar dulu sebelum datang ke tempat resmi," katanya keras, tanpa menurunkan volume suara. Beberapa kepala langsung menoleh lagi. Naila merasakan dadanya semakin sesak. Ia sebenarnya ingin menjelaskan bahwa ini memang pengalaman pertamanya mengurus sendiri. Tetapi kata-kata terasa tertahan di tenggorokan. "Saya sudah minta maaf tadi, Pak," jawabnya pelan. Arman tersenyum tipis, bukan senyum ramah, melainkan senyum yang terasa. Ucapan itu membuat beberapa orang tertawa kecil. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat pipi Naila memanas. Ia menunduk lebih dalam, berusaha menahan perasaan yang mulai bergejolak. Tangannya mencengkeram map, hingga ujung jarinya memutih. "Saya tidak bermaksud mengganggu siapapun," katanya lirih, hampir seperti berbicara kepada lantai. Namun Arman masih berdiri di sana. "Bank ini punya standar. Tidak semua orang bisa seenaknya datang tanpa aturan." Kalimat itu membuat udara terasa berat. Naila perlahan mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya ada sedikit keberanian di matanya, meski suaranya tetap lembut. "Saya hanya ingin jadi nasabah, Pak." Alih-alih meredakan situasi, beberapa orang justru kembali tersenyum sinis. Penampilan Naila yang sederhana seolah membuat pernyataan itu terdengar lucu bagi mereka. Rina menoleh sambil berkata pelan kepada rekannya, "Rekening juga ada minimum saldo loh." Mereka tertawa kecil lagi. Kali ini Naila benar-benar terdiam. Ia tidak lagi mencoba menjelaskan. Ia hanya berdiri di tempatnya, merasa setiap pasang mata di ruangan itu sedang menilainya tanpa mengenalnya sama sekali. Satpam Dedi memperhatikan dari dekat pintu masuk. Ia mengernyit, merasa situasi mulai tidak nyaman. Dalam pengalamannya bekerja, teguran biasanya cukup sekali. Tetapi ini terasa berbeda, lebih seperti mempermalukan daripada menegakkan aturan. Naila perlahan kembali duduk. Punggungnya tegak, tetapi bahunya tampak sedikit gemetar. Ia menatap nomor antrean di tangannya, mencoba fokus pada angka itu agar pikirannya tidak larut pada suara-suara di sekelilingnya. Dalam hati ia berkata pelan, "Sebentar lagi selesai. Aku hanya perlu menunggu." Namun bisikan dan tatapan tidak berhenti.
Setiap detik terasa lebih panjang. Setiap suara tawa kecil terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke bank itu, Naila merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar malu. Perasaan dipandang rendah tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Ia tidak tahu bahwa penghinaan itu belum mencapai puncaknya. Bahwa beberapa menit ke depan, sebuah tindakan yang jauh lebih menyakitkan akan terjadi di depan semua orang. Mengubah suasana bank yang semula hanya penuh bisikan menjadi keheningan yang mengejutkan semua pihak. Suasana bank yang sempat kembali tenang sebenarnya hanya berlangsung sebentar. Naila duduk diam di kursi antrean. Kedua tangannya bertumpu pada map coklat di pangkuannya. Ia mencoba menenangkan pikirannya dengan menarik napas perlahan, berharap perhatian orang-orang mulai beralih. Namun, perasaan tidak nyaman itu belum benar-benar hilang. Ia masih bisa merasakan beberapa tatapan sesekali mengarah kepadanya. Nomor antrean terus dipanggil satu persatu. Suara mesin terdengar datar, kontras dengan kegelisahan yang memenuhi dadanya. Naila menunduk, membaca ulang formulir pembukaan rekening yang telah ia isi dengan tulisan rapi. Ia hanya ingin urusannya selesai tanpa masalah lain. Tiba-tiba, suara langkah cepat kembali terdengar dari arah ruangan kaca. Arman keluar lagi, kali ini dengan wajah lebih tegang. Ia melihat antrean yang mulai menumpuk dan beberapa nasabah berdiri karena kursi penuh. Pandangannya kemudian berhenti pada Naila. Entah karena kesal atau merasa situasi sebelumnya belum selesai, ia langsung berjalan mendekat. "Kamu lagi?" katanya dengan nada tinggi. Naila segera berdiri refleks. "Saya menunggu nomor dipanggil, Pak." Ia menunjukkan kertas antrean di tangannya, berusaha memastikan bahwa kali ini ia sudah mengikuti aturan. Namun Arman tampak tidak sabar. Ia melihat beberapa nasabah memperhatikan mereka, dan ekspresinya berubah semakin keras, seolah ingin menunjukkan kendali di depan semua orang. "Dari tadi bikin suasana nggak kondusif," ucapnya. Naila mengernyit bingung. "Saya hanya duduk menunggu, Pak." Beberapa orang mulai berbisik lagi. Situasi yang tadinya hampir normal kembali menegang. Dedi, sang satpam, memperhatikan dari dekat pintu dengan rasa tidak enak, tetapi masih menahan diri. Arman menggeleng pelan sambil mendecak. Ia mengambil gelas air mineral yang berada di meja teller terdekat. Awalnya tidak ada yang mengira apa yang akan ia lakukan. Bahkan Naila hanya menatap dengan kebingungan. "Kamu perlu belajar disiplin," katanya dingin. Sebelum siapapun sempat bereaksi, Arman mengayunkan tangannya dan menyiramkan isi gelas itu ke arah Naila. Air dingin mengenai wajah dan hijabnya sekaligus. Sebagian membasahi bahu dan bagian depan bajunya. Map di tangannya ikut terkena percikan hingga beberapa lembar dokumen sedikit basah. Ruangan mendadak hening total. Tidak ada suara mesin antrean, tidak ada bisikan, bahkan napas orang-orang terasa tertahan. Semua mata membesar, tidak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Naila berdiri terpaku. Air menetes perlahan dari ujung hijabnya ke lantai marmer yang mengilap. Untuk beberapa detik, ia tidak bergerak, seolah otaknya membutuhkan waktu untuk memahami kejadian itu. Wajahnya pucat. Matanya berkedip pelan menahan air yang hampir bercampur dengan air mata. "Biar sadar aturan," kata Arman tanpa rasa bersalah. Kalimat itu terdengar sangat jelas di tengah keheningan. Seorang ibu di kursi antrean menutup mulutnya kaget. Seorang pria berdiri setengah bangkit, seolah ingin berkata sesuatu, tetapi akhirnya kembali duduk. Tidak ada yang benar-benar berani menentang. Naila perlahan menunduk, melihat bajunya yang basah. Tangannya gemetar saat mencoba merapikan map yang hampir terjatuh. Ia menarik nafas panjang, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Saya sudah mengikuti aturan," ucapnya pelan. Suaranya tidak marah, tidak juga meninggi. Justru terlalu tenang, membuat beberapa orang merasa semakin tidak nyaman. Arman hanya menyilangkan tangan. Kalau dari awal begitu, nggak akan jadi masalah. Beberapa pegawai terlihat saling berpandangan canggung. Rina menunduk pura-pura sibuk dengan komputer, seolah tidak ingin terlibat. Tetesan air masih jatuh ke lantai. Naila mengusap wajahnya perlahan menggunakan ujung lengan bajunya. Ia berusaha tersenyum kecil, meski jelas sulit.
Saya tidak menyangka diperlakukan seperti ini, katanya lirih. Kalimat itu menggantung di udara, membuat suasana terasa berat. Tidak ada yang menertawakan kali ini. Bahkan bisikan pun berhenti. Dedi akhirnya melangkah sedikit maju. Wajahnya terlihat ragu. Ia membuka mulut seolah ingin berbicara. Tetapi Arman sudah lebih dulu berbalik, merasa urusan telah selesai. Kalau mau dilayani, tunggu dengan benar, katanya sebelum berjalan menjauh. Naila tetap berdiri di tempatnya. Hijabnya basah, dokumennya lembab, dan seluruh ruangan menjadi saksi tanpa satu pun benar. Air masih menetes perlahan dari ujung hijab Naila ketika ia kembali duduk di kursi antrean. Bajunya terasa dingin menempel di kulit, tetapi ia berusaha bersikap setenang mungkin. Tangannya sibuk merapikan dokumen yang tadi hampir jatuh. Beberapa lembar kertas sedikit kusut dan lembab, membuatnya mengusap pelan dengan hati-hati agar tulisan tidak rusak. Suasana bank berubah aneh. Tidak lagi ada tawa kecil ataupun bisikan sinis seperti sebelumnya. Yang tersisa hanya keheningan canggung. Para nasabah kini justru menghindari kontak mata dengannya, seolah menyadari sesuatu yang tadi terjadi telah melewati batas. Dedi, satpam yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan, akhirnya melangkah mendekat. Wajahnya menunjukkan keraguan, tetapi juga rasa tidak nyaman yang sulit ia abaikan. Dalam pengalamannya bekerja bertahun-tahun di bank itu, ia sudah melihat banyak nasabah dimarahi karena kesalahan kecil. Tetapi belum pernah ada yang dipermalukan seperti ini. Ia berhenti beberapa langkah dari Naila. Tidak apa-apa? Tanyanya pelan. Naila mengangkat wajah sedikit dan mengangguk kecil. Saya tidak apa-apa, Pak. Jawaban itu sederhana, tetapi justru membuat Dedi semakin merasa bersalah. Nada suara Naila terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja diperlakukan kasar di depan umum. Saat Naila membuka mapnya kembali untuk memastikan dokumen masih lengkap, satu lembar kertas tebal tanpa sengaja tergelincir jatuh ke lantai. Dedi refleks membungkuk mengambilnya. Nanti kotor, Mbak, katanya sambil menyerahkan kembali. Namun sebelum kertas itu diberikan, matanya tanpa sengaja membaca bagian atas dokumen tersebut. Ada logo resmi Bank Sentra Nusantara berwarna emas, berbeda dari formulir biasa yang biasanya ia lihat. Di bawahnya tertulis kalimat formal yang tampak seperti internal kantor pusat. Dedi mengernyit. Namanya tercetak jelas di sana. Naila Prameswari. Tangannya sedikit tertahan. Nama itu terasa tidak asing. Ia pernah mendengarnya beberapa kali dalam briefing pegawai. Biasanya disebut bersamaan dengan nama direktur utama bank itu. Ia kembali membaca sekilas, tanpa bermaksud mengintip lebih jauh. Ada tanda tangan digital dan cap resmi kantor pusat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ini dokumen kantor pusat? Tanyanya hapi-hapi. Naila terlihat sedikit ragu, lalu tersenyum tipis. Iya, hanya berkas pribadi. Jawaban itu justru membuat rasa penasaran Dedi semakin besar. Ia menyerahkan kembali kertas tersebut dengan lebih hati-hati dari sebelumnya. Iya. Maaf, ucapnya pelan. Naila mengangguk sopan, lalu memasukkan dokumen itu kembali ke dalam map. Dedi melangkah mundur, tetapi pikirannya tidak bisa tenang. Ia menoleh ke arah ruang kerja Arman yang pintunya kini tertutup. Ingatannya terus mencoba menyusun potongan informasi yang pernah ia dengar. Nama Prameswari bukan nama sembarangan di bank itu. Ia kembali melirik Naila. Gadis itu duduk tenang, pakaian masih basah, namun wajahnya tetap lembut tanpa kemarahan. Tidak ada sikap ingin membalas ataupun protes keras. Justru ketenangan itulah yang membuat Dedi merasa ada sesuatu yang janggal. Biasanya nasabah yang diperlakukan seperti tadi akan marah besar atau langsung pergi. Tetapi Naila tetap menunggu antreannya. Dedi berjalan mendekati meja teller tempat Rina bekerja dan berbicara pelan. Nama gadis itu siapa? Tanyanya. Rina mengangkat bahu. Nggak tahu. Nasabah baru. Katanya mau buka rekening.
Dedi menatapnya serius. Tadi lihat dokumennya. Rina menggeleng sambil tetap mengetik. Memangnya kenapa? Dedi tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, hampir berbisik. Kayaknya bukan orang biasa. Rina tersenyum tipis, tidak terlalu peduli. Semua orang juga bilang begitu kalau dimarahin manajer. Namun Dedi tidak ikut tersenyum. Perasaannya justru semakin tidak tenang. Ia kembali berdiri di dekat pintu masuk, tetapi pandangannya sesekali kembali ke arah Naila. Di sisi lain ruangan, beberapa nasabah mulai menunjukkan ekspresi berbeda. Ada yang memandang Naila dengan rasa kasihan, ada pula yang terlihat mulai merasa tidak nyaman mengingat kejadian tadi. Naila sendiri hanya duduk diam. Ia mengusap perlahan ujung hijabnya yang masih lembab, lalu menatap layar antrean dengan sabar. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya kelelahan yang disembunyikan dengan ketenangan. Dedi menarik napas panjang. Instingnya sebagai petugas keamanan mengatakan sesuatu tidak beres. Bukan tentang Naila yang salah antre, melainkan tentang... Layar antrean kembali berbunyi pelan, menandakan nomor berikutnya dipanggil. Namun hampir tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Suasana bank masih dipenuhi keheningan canggung setelah kejadian sebelumnya. Beberapa nasabah hanya duduk diam, sesekali melirik ke arah Naila yang masih menunggu dengan pakaian setengah basah. Naila duduk tegak. Kedua tangannya bertumpu di atas map coklat yang kini ia pegang lebih hati-hati. Wajahnya tenang, meski matanya terlihat lelah. Ia menatap angka antrean di layar, seolah berusaha fokus pada hal sederhana, agar pikirannya tidak kembali mengingat kejadian memalukan tadi. Dedi berdiri di dekat pintu masuk, tetapi perhatiannya terus terbagi antara tugasnya dan gadis muda itu. Perasaan tidak enak di dadanya semakin kuat sejak melihat dokumen berlogo kantor pusat tadi. Ia beberapa kali ingin melapor kepada supervisor, namun ragu karena tidak memiliki kepastian. Tiba-tiba suara pintu kaca depan terbuka. Seorang pria paruh baya masuk dengan langkah mantap, mengenakan jas hitam rapi. Dua orang staf berpakaian formal mengikuti di belakangnya. Kehadirannya langsung menarik perhatian pegawai bank. Beberapa teller spontan berdiri. Rina berbisik pelan, wajahnya berubah tegang. Itu direktur utama. Nama itu menyebar cepat di antara pegawai seperti arus listrik. Semua orang langsung memperbaiki posisi duduk dan sikap mereka. Suasana bank yang tadinya santai berubah menjadi sangat formal dalam hitungan detik. Pria itu adalah Budi Prameswara, pemilik sekaligus direktur utama Bank Sentra Nusantara. Kedatangannya tanpa pemberitahuan membuat seluruh staf panik. Arman keluar tergesa dari ruangannya setelah mendengar kabar tersebut. Wajahnya langsung berubah ramah. "Selamat pagi Pak Budi, kami tidak mendapat jadwal kunjungan hari ini," katanya sambil menunduk hormat. Budi hanya mengangguk singkat. Matanya menyapu seluruh ruangan seolah mencari sesuatu. Langkahnya berhenti ketika pandangannya jatuh pada sosok yang duduk di kursi antrean. Naila. Untuk beberapa detik ia terdiam. Ekspresinya berubah dari datar menjadi kaget. "Naila?" Suara itu terdengar jelas di seluruh ruangan. Naila perlahan berdiri. Beberapa tetes air masih terlihat di ujung hijabnya. Ia menatap pria itu dengan tenang. "Ayah." Satu kata itu membuat udara seakan berhenti bergerak. Semua orang membeku. Teller yang sedang mengetik berhenti. Nasabah saling berpandangan. Bahkan Arman terlihat tidak langsung memahami apa yang baru saja ia dengar. Budi berjalan cepat mendekat. Wajahnya berubah khawatir ketika melihat kondisi putrinya. "Kamu kenapa basah begini?" tanyanya. Naila terdiam sesaat, lalu menjawab pelan. "Tadi ada sedikit kesalahpahaman." Jawaban itu terdengar lembut, tetapi justru membuat beberapa pegawai menelan ludah gugup. Dedi menunduk, sementara Rina memucat. Arman berdiri kaku beberapa langkah di belakang. Otaknya perlahan menyusun kenyataan yang mulai jelas di depan mata. Nama belakang yang tadi terdengar? Prameswari. Tangannya terasa dingin. Budi menoleh ke sekeliling ruangan. Siapa yang bertanggung jawab di cabang ini? Arman segera maju dengan senyum yang mulai kaku. "Saya Pak, Arman, manajer operasional."
Budi menatapnya tanpa ekspresi. Apa yang terjadi pada anak saya? Pertanyaan itu tidak diucapkan keras, tetapi cukup membuat seluruh ruangan terasa menekan. Arman membuka mulut, namun kata-kata sulit keluar. Beberapa pegawai saling melirik, tidak ada yang berani berbicara lebih dulu. Naila akhirnya angkat suara, nada bicaranya tetap tenang. Saya hanya salah antre ya, lalu dimarahi. Setelah itu disiram air supaya sadar aturan. Kalimat itu sederhana, diucapkan tanpa emosi berlebihan. Namun justru itulah yang membuat dampaknya terasa jauh lebih berat. Wajah Budi berubah perlahan. Tatapannya yang semula tenang, kini terlihat dingin. Disiram air, ulangnya pelan. Tidak ada yang menjawab. Dedi menunduk semakin dalam. Beberapa nasabah mulai berbisik pelan, menyadari mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang besar. Arman terlihat pucat. Keringat mulai muncul di pelipisnya. Saya hanya menegakkan prosedur, Pak, katanya akhirnya. Suaranya tidak lagi setegas sebelumnya. Budi menatap langsung ke matanya. Prosedur pelayanan nasabah sekarang termasuk mempermalukan orang di depan umum? Tidak ada jawaban. Keheningan memenuhi ruangan. Bahkan suara mesin antrean pun terasa terlalu keras ketika nomor berikutnya dipanggil, lalu segera dimatikan oleh salah satu staf yang panik. Naila berdiri di samping ayahnya, tetap tenang seperti sejak. Ruangan bank masih diliputi keheningan panjang setelah kenyataan itu terungkap. Tidak ada lagi suara bisik-bisik ataupun tawa kecil seperti sebelumnya. Semua orang berdiri atau duduk dengan posisi kaku, seolah takut melakukan kesalahan sekecil apapun. Udara terasa berat, dipenuhi rasa canggung dan penyesalan yang datang terlambat. Arman berdiri di hadapan Budi Prameswara dengan wajah pucat. Sikap percaya diri yang sejak tadi ia tunjukkan hilang sepenuhnya. Tangannya saling menggenggam gelisah di depan tubuhnya. Ia beberapa kali mencoba berbicara, tetapi kata-kata seolah tertahan di tenggorokan. Saya tidak tahu kalau beliau, ucapnya akhirnya dengan suara pelan. Budi mengangkat tangan sedikit, menghentikan kalimat itu. Kalau dia bukan anak saya, apakah perlakuannya akan berbeda? Tanyanya tenang. Pertanyaan itu menghantam lebih keras daripada bentakan. Tidak ada nada marah, tetapi justru membuat semua orang menunduk. Arman tidak mampu menjawab. Bibirnya bergerak pelan tanpa suara. Naila berdiri di samping ayahnya, masih dengan pakaian yang belum sepenuhnya kering. Ia memandangi ruangan itu, tempat di mana beberapa menit lalu ia menjadi bahan tatapan dan hinaan. Kini orang-orang yang sama justru menghindari kontak mata dengannya. Rina menunduk dalam-dalam di balik meja teller. Wajahnya memerah menahan malu. Ia teringat setiap bisikan dan tawa kecil yang tadi terasa biasa saja, namun kini terdengar kejam di dalam pikirannya sendiri. Budi melangkah perlahan ke tengah ruangan, menatap seluruh pegawai. Bank ini berdiri bukan karena gedungnya besar, katanya tegas namun tetap tenang. Bank ini hidup karena kepercayaan orang-orang yang datang ke sini. Siapapun mereka. Tidak ada yang berani bergerak. Nasabah datang membawa harapan, bukan untuk diukur dari pakaian atau penampilan. Kata-kata itu menggema di ruangan yang sunyi. Beberapa pegawai terlihat menahan napas. Bahkan para nasabah ikut terdiam, menyadari mereka menjadi saksi pelajaran besar hari itu. Arman akhirnya menunduk dalam-dalam ke arah Naila. Saya minta maaf, katanya lirih. Saya benar-benar salah. Naila memandangnya beberapa detik. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Hanya kelelahan dan ketulusan yang sulit dijelaskan. Saya datang sebagai nasabah biasa, Pak. Saya hanya ingin diperlakukan seperti manusia lain. Kalimat itu membuat beberapa pegawai menunduk semakin dalam. Dedi menghela napas panjang. Merasa lega sekaligus bersalah karena tidak lebih cepat bertindak. Budi menoleh kepada bagian HR yang ikut datang bersamanya. Ia berbicara singkat namun jelas. Tindakan yang merendahkan nasabah tidak bisa ditoleransi. Mulai hari ini, jabatan manajer operasional dicabut dan akan dilakukan evaluasi menyeluruh pada cabang ini. Keputusan itu membuat ruangan kembali hening.
Arman menutup mata sesaat, menerima konsekuensi tanpa membantah. Ia tahu kesalahan itu tidak lagi bisa diperbaiki dengan alasan apapun. Beberapa pegawai terlihat terkejut, tetapi tidak ada yang merasa keputusan itu berlebihan. Semua menyadari apa yang terjadi tadi memang melampaui batas. Setelah itu, Budi menoleh lembut kepada Naila. "Kamu masih ingin membuka rekening?" Naila tersenyum kecil, senyum pertama yang benar-benar tulus sejak ia datang. "Iya ya, dari awal itu tujuan saya." Jawaban sederhana itu justru membuat suasana sedikit mencair. Budi mengangguk, lalu mempersilahkan staf customer service melanjutkan pelayanan. Seorang pegawai perempuan muda maju dengan tangan sedikit gemetar. "Silakan, Mbak, mari saya bantu." Naila berjalan mengikuti dengan langkah tenang. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Hanya rasa hormat bercampur rasa bersalah dari orang-orang di sekitarnya. Ia duduk di kursi pelayanan seperti nasabah lainnya. Tidak meminta perlakuan khusus. Tidak pula menunjukkan statusnya. Ia menjawab setiap pertanyaan dengan sopan. Seolah kejadian sebelumnya hanyalah bagian dari hari yang harus dilewati. Dari kejauhan, Dedi memperhatikan sambil tersenyum tipis. Ia akhirnya memahami sesuatu yang penting. Terkadang, seseorang menunjukkan siapa dirinya bukan lewat status, melainkan lewat cara ia tetap tenang ketika diperlakukan tidak adil. Beberapa nasabah yang tadi sempat menertawakan kini justru menunduk malu. Mereka sadar betapa mudahnya menilai seseorang hanya dari penampilan luar. Proses pembukaan rekening selesai tidak lama kemudian. Naila berdiri, menerima buku tabungan barunya, lalu mengucapkan terima kasih dengan suara lembut. Sebelum keluar, ia sempat menoleh ke seluruh ruangan. "Hari ini saya belajar," katanya pelan, "bahwa kebaikan kecil bisa membuat orang